kaji pada hari ini, dan kemudian akan kita lanjutkan kitab yang kedua, yaitu kitab An-Nahjul Atam fi Tabwibil Hikam, dan kita sampai pada hikmah yang ke-29. Bismillahirrahmanirrahim. Liyakun hammuka iqamatas sholati la wujudas sholati fama kullu musallin muqimun, fama kullu musallin muqimun. Liyakun, supaya dadi apa hamuka pengarep sira atau semangat sira iqamatas sholati iku jumenengaken salat. La wujudas sholati, ora wujute salat. Fama kullu musallin, fama kullu mongko ora utawi saben-saben, fama kullu musallin mongko ora utawi saben-saben wong kang salat iku muqimun, wong kang jumenengaken salat. Alima wujudal dha'fi minka faqallala a'dadaha wa alima ihtiyajaka ila fadlihi fakaththara imdadaha. Alima ngaweruhi sapa Allah wujudal dha'fi ing wujud kelemahan mingka saking sira faqallala mongko nyitiaken sapa Allah a'dadaha ing pira-pira wilangane salat. Wa alimalan ngerti sapa Allah ihtiyajaka ing kebutuhan sira ila fadlihi maring keutamaane Allah, fakatsara mongko ngakeh-ngakehaken sapa Allah imdadaha ing pira-pira peparinge salat. Alima, ini ntar malam aja nih, udah hikmah aja. Liyakun hammuka iqamatas sholati la wujudas sholati fama kullu musallin muqimun, fama kullu musallin muqimun. Jadi hikmah yang ke-29 ini di dalam kitab An-Nahjul Atam fi Tabwibil Hikam itu masih membahas tentang hikmah-hikmah yang ada di dalam sholat, hikmah-hikmah yang berlaku di dalam sholat. Memang isinya itu berat, ya, tetapi apa salahnya jika kita itu memperbaiki diri sedikit demi sedikit, terutama tentang sholat. Dan sholat itu telah dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani bahwa sholat itu merupakan imaduddin, merupakan tiangnya agama, merupakan tongkatnya keyakinan, merupakan inti daripada ibadah-ibadah, dan juga buah daripada ketaatan-ketaatan yang dilakukan oleh makhluk atau manusia. Ya, pada hikmah ini yang ke-29, liyakun hammuka iqamatas sholati la wujudas sholah. Hendaknya atau kalau bisa semangatmu atau keinginanmu itu adalah mendirikan sholat. Hendaknya keinginanmu itu adalah mendirikan sholat, la wujudas sholati, bukan mewujudkan sholat, bukan hanya atau tidak hanya mengadakan sholat. Kenapa? Fama kullu musallin, maka sesungguhnya tidaklah semua orang yang sholat itu muqimun, adalah orang yang mendirikan sholat. Tentunya kalau kita melihat perintah-perintah Allah di dalam Al-Quran atau perintah-perintahnya Rasulullah di dalam hadis-hadisnya,
Ya seperti hadis yang masyhur itu, bunyal islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus sholati, dan mendirikan sholat. Kalau dalam ayat wa aqimus sholat, dan kalian semua dirikanlah sholat, kan gitu. Sehingga kita harus mengetahui dan harus lebih mendalami lagi apa sih perbedaan antara iqamatus sholat dengan ijadus sholat, mendirikan sholat dan mewujudkan sholat. Itu. Nah di sini akan dijelaskan, oleh Syekh Nawawi Al-Bantani bahwa kalau wujud sholat atau mewujudkan sholat itu adalah wujud atau ijad suratis sholah, mewujudkan atau mengadakan gambarannya sholat. Berarti cuman gerakan-gerakannya itu sama seperti sholat biasa, gitu kan? Gerakan-gerakannya itu seperti orang yang sholat. Kalau ijadus surah, mewujudkan gambaran sholat saja. Tapi kalau iqamatus sholat berbeda. Kalau iqamatus sholat itu sebagaimana dijelaskan di sini di dalam kitab Misbahul Dolam, bahwa iqamatus sholat itu adalah al-qiyamu bi arkaniha wa sunaniha tsummal ghaibatu an syuhudiha bi ru'yati man yusalli lahu. Iqamatus sholat itu adalah melaksanakan al-qiyamu bi arkaniha, melaksanakan rukun-rukun sholat, wa sunaniha, dan kesunahan sholat, tsummal ghaibatu an syuhudiha bi ru'yati man yusalli lahu, kemudian sirna dari penyaksian sholat menuju kepada melihat kepada zat yang menciptakan semua makhluk. Jadi pada dasarnya sholat atau mendirikan sholat itu tidak hanya sekedar khusyuk, tidak hanya sekedar bacaan-bacaan ataupun gerakan-gerakan yang biasanya dilakukan ketika kita sholat, saat kita sholat. Karena kalau kita melihat pada ilmu fikih itu mendefinisikan sholat dengan aqwalun, ucapan-ucapan, wa af'alun, perbuatan-perbuatan. Tubda'u bi takbiratul ihram, yang dimulai dengan takbiratul ihram, wa tukhtamu bis salam, yang diakhiri oleh salam. Itu adalah definisi fikih. Sehingga fikih itu hanya melihat dari sah atau tidaknya sebuah ibadat, gitu. Sah atau tidaknya sebuah ibadah. Nah, sementara tasawuf dan kajian itulah yang sedang kita bahas saat ini, karena hikam itu membahas tentang tasawuf. Oleh karenanya di dalam tasawuf itu sendiri kita harus berusaha untuk bisa memperbaiki kualitas sholat yang kita lakukan. Nah, sehingga sebelum itu kita harus membedakan terlebih dahulu apa itu sholat. Kalau sholat kan tadi seperti itu, kalau wujudus sholat itu hanya gambarannya sholat, ucapan dan perbuatan. Tapi kalau iqamatus sholat sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Qushairi, itu adalah al-qiyamu bi arkaniha wa sunaniha, melaksanakan rukun-rukun sholat
kesunahan sholat, kemudian sirna dari penyaksian sholat itu menuju kepada zat yang menciptakan sholat gitu. Sehingga apa? Sehingga tidak cukup dengan hanya bacaan, tapi butuh perenungan, butuh kekhusyuan gitu kan, butuh tadabbur, butuh ta'ammul, sehingga dengan itu ya kita sedikit demi sedikit bisa mencapai apa yang didefinisikan oleh Imam Qushairi tentang iqamatus shalah. Nah, sehingga hal itu bisa menolak orang-orang yang salah mengartikan sebuah hadis di mana inna salata, sebuah hadis ayat itu. Ayat ya, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu melarang untuk melakukan perbuatan yang keji dan kemungkaran. Tapi kalau di masjid kan biasanya, apalagi musim-musim sekarang ini, musim sholat taraweh ataupun sholat Idul Fitri gitu ya, ataupun sholat Jumat. Sholat Jumat datang ke masjid mah iya, sholat Idul Fitri datang ke masjid mah tetapi sandalnya yang aslinya sandalnya itu jelek, waktu pulang jadi baru. Nah itu kan berarti menunjukkan bahwa sholat yang dia laksanakan itu tidak melarang dirinya dari perbuatan yang mungkar dan perbuatan yang keji. Nah sehingga kita kembalikan lagi kepada maksud dari iqamatus shalah, maksud dari perintah Allah untuk mendirikan sholat, maksud dari perintahnya Rasulullah untuk mendirikan sholat. Nah berarti orang yang sholat, nah tetapi dia itu tidak masih melakukan hal-hal yang baik di waktu dekat-dekat sholat itu, sholat tapi mencuri sandal, sholat tapi menukar sandal yang buruk menjadi sandal yang bagus. Nah itu kan berarti kualitas sholat yang dia laksanakan itu bisa tercermin dari situ, gitu kan? Berarti sholatnya ya hanya sekedar takbir, hanya sekedar membaca Al-Fatihah, hanya sekedar tahiyat, hanya sekedar ruku dan sujud. Tidak ada iqamah di situ, tidak ada bentuk dari mendirikan sholat. Nah itu sehingga pemahaman seperti itu ya perlu diperbaiki. Jadi inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sholat. Berarti sholat yang memenuhi kriteria yang ada dalam ilmu tasawuf. Tanha itu bisa mencegah seseorang 'anil fahsya'i wal munkar, dari perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Nah, itu. Dan itu sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas, sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa beliau mengatakan iqamatus sholati tsumma tamamur ruku'i was sujudi wat tilawati wal iqbali 'alaiha wal khusyu' wa huwa halatun tahullu fil qalbi minal khawfi wal muraqabati wa tadullu li 'azamatillahi ta'ala wa ijlalihi. Katanya iqamatus sholat itu adalah menceritakan tentang iqamatus sholat, mendirikan sholat, kemudian sempurnanya ruku, sempurnanya sujud, sempurnanya tilawah, kemudian memperbaiki tilawah yang dilakukan yang kemudian disusul dengan khusyuk. Itu apa? Dan khusyuk dan wa halatun tahullu fil qalbi minal khawfi wal muraqabati wa tadhull, yaitu satu kondisi yang mendatangi hati. Satu kondisi yang mendatangi hati yang membuat hati itu bisa merasakan khauf, takut, wal muraqabah, merasakan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap detik, di setiap menit, di setiap detik, setiap gerakan dan nafas yang dilakukan oleh manusia. Wa tadzullul li'azamatillah, dan juga merasa hina di depan kekuasaannya Allah, di depan keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari apa yang disampaikan oleh sahabat Nabi Ibnu Abbas ini, ya kita
berusaha sedikit demi sedikit walaupun belum bisa maksimal untuk bisa menanamkan hal ini, yaitu iqamatus sholah di dalam sholat-sholat yang kita laksanakan. Kembali kepada hikmahnya, liyakun hammuka iqamatas sholati la wujudas sholah. Hendaknya semangatmu itu adalah mendirikan sholat, bukan mewujudkan sholat, bukan hanya melaksanakan sholat. Kenapa? Fama kullu musallin muqimun, karena tidak semua orang yang sholat itu adalah orang yang mendirikannya. Itu karena tidak semua orang yang sholat itu bisa mendapatkan rasa khusyuk, mendapatkan rasa khauf, mendapatkan rasa khosyah, mendapatkan rasa tadzallul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak dari orang yang sholat itu tidak merasakan hal itu. Semua di antaranya kita gitu, sehingga kita harus sedikit demi sedikit memperbaiki sholat yang kita laksanakan. Tuh. Nah, kemudian di sini oke. Ya. Kemudian selanjutnya wa'allala thaniyan ini kata Syekh Nawal Bantani, wa'allala thaniyan bitaujihi himmatika ila khususi iqamatis shalah. Kalau redaksi yang liyakuna, agar gitu ya, agar hammuka, agar semangatmu itu menjadi, kan agar dan hendaknya kan beda. Kalau hendaknya itu ada kandungan perintah, sementara agar itu kan tidak. Oke. Wa 'ala lasani bitaujihi himmatika ila khususi iqamatis shalah. Kemudian yang kedua, kata Syekh Nawawi Banten ini, jadi musannif memberikan ta'lil, memberikan alasan bitaujihi himmatika ila iqamatis shalah, yaitu dengan lebih mengarahkan semangatnya untuk semangat khususnya untuk mendirikan sholat, la ila mutlaqi wujudi surati shalah, tidak hanya kepada wujud gambarannya sholat saja. Kenapa? Wadzalika min samarati man'il hirs, karena dengan melakukan iqamatus shalah itu merupakan buah dari man'ul hirs, mencegah dari sifat hirs. Apa hirs itu? Mencegah dari sifat hirs, sifat tamak. Lanahu innama yaqtadi taksir asy' min haitsu huwa. Ya, karena apa? Karena sifat hirs itu, sifat tamak itu hanya menuntut seseorang untuk memperbanyak sesuatu yang dia laksanakan. Padahal fala yakunu ma'ahu itqanun. Di situ tidak terdapat bentuk yang maksimal dari hal yang ia lakukan. Wa min huna yu'lamu ghalatu katsirin min ahli al-awrat, sehingga dari sini bisa diketahui salahnya banyak orang dari orang-orang yang banyak wirid, yang ahli wirid, min ta'alluqi i'radihim bi taksiril a'dadi min ghairi itqanin, di mana mereka itu keinginan mereka hanya ingin memperbanyak jumlah dari wirid yang mereka baca, min ghairi itqanin, tapi tanpa ada pembaikan kualitas wirid yang mereka baca. Ada beberapa contohnya di sini. Wa minhum man yaqra'u fil yawmil wahid dalailal khairat 10 marratin fa aktsar. Kemudian di antara mereka ada yang membaca di satu hari, membaca dalailul khairat yang berisi sholawat itu 10 marratin fa aktsar. Ada yang membaca dalailul khairat lebih dari 10 bahkan lebih. Seandainya walau qara'aha marrataini, seandainya kalau yang membaca itu hanya 2 kali dalam sehari, tapi qira'atan mutqinatan, dengan pembacaan yang maksimal, yang terpenuhi semua tajwidnya, semua makharijul hurufnya, kemudian pembacaan yang berkualitas, lakana ahsan, maka hal itu lebih baik. Wa qis ala hadza qira'atul qur'ani wal adhkar.
dan samakanlah antara pembacaan wirid ini dengan bacaan Al-Quran ataupun zikir-zikir yang biasa dilaksanakan oleh saudara-saudara kita. Kemudian selanjutnya hikmah yang ke-30, alima wujudallah fi minka, Allah itu mengetahui kelemahan yang ada dalam diri kita. Faqallala a'da'ah, maka Allah mengurangi jumlah sholat. Wa alimah tiyajaka ila fadlihi, dan Allah itu mengetahui kebutuhan kita kepada keutamaan Allah. Fakassara imdadaha, maka Allah itu memperbanyak pemberian sholat itu, maksudnya kandungan pahala yang ada di dalam sholat. Nah, ini kembali kepada sejarah di mana sholat itu diwajibkan, yaitu di dalam kejadian Isra dan Mi'raj, di mana Nabi Muhammad SAW pada awal mulanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan 50 waktu di dalam satu hari satu malam. Kemudian karena beliau itu diberi masukan oleh Nabi Musa, di mana umatnya Nabi Muhammad itu lemah untuk melakukan hal itu semua, sehingga Nabi Musa memberikan masukan, memberikan pendapat kepada Nabi Muhammad untuk mengurangi jumlah 50 sholat itu, ya, dan pada akhirnya menjadi 5 waktu. Faqallala a'dadaha, maka karena Allah mengetahui kelemahan yang ada di dalam umat ini, umat Nabi Muhammad ini, maka Allah Ta'ala mengurangi jumlah dari sholat itu, yang dari 50 menjadi 5. Gitu kan? Itu berarti bentuk dari welas asihnya Allah Ta'ala, bentuk dari kasih sayangnya Allah Ta'ala kepada diri kita. Walimah tiyajaka ila fadlihi, dan Allah itu mengetahui kebutuhanmu ila fadlihi, kepada keutamaan yang dimiliki Allah Ta'ala. Fakassara imdadaha, maka Allah memperbanyak pahala-pahalanya sholat, kebaikan-kebaikan. Nah, sehingga walaupun sholat yang dilakukan oleh umat Islam ini hanya 5 waktu, akan tetapi pahala yang terkandung di dalam sholat tersebut itu sama seperti umat-umat yang terdahulu, yaitu sama seperti 50 waktu yang diwajibkan kepada umat-umat yang terdahulu. Nah, sehingga dengan ini ya kita harus banyak bersyukur, banyak bersyukur. Kemudian kita harusnya memperbaiki sholat yang kita laksanakan dengan melaksanakannya secara khusyuk, melaksanakannya dengan ta'amul, dengan tadabbur, dengan definisi dari iqamatus shalah itu sendiri, sehingga itu merupakan bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kenikmatan yang begitu banyak sehingga kita tidak dapat menghitungnya satu persatu. Alima qillatan nuhudul ibadi ila muamalatihi wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikianlah pengajian kitab Kasyifatus Saja dan juga kitab An-Nahjul Atam fi Tawibil Hikam. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita bisa mengamalkannya sedikit demi sedikit. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang komen?